有看到老师的 PPT 吗？有吗？同学有老师， ？OK。OK，今天我们要，我们今天要学推论复句。它的 topik permasalahan 有三个。metode 老师要用三个 metode。第一有 metode ceramah，第二有 metode tanya jawab，第三有 metode diskusi kelompok。然后第一，老师要 April 帮老师读第一的 tujuan menerapkan metode ceramah。Siswa dapat menjelaskan materi yang berkaitan dengan Tuilun Fuji, memberikan penjelasan yang rinci mengenai penggunaan Tuilun Fuji. Oke, 第二有 tujuan menerapkan metode tanya jawab itu dapat mengetahui seberapa dalam tingkat pemahaman siswa terkait dengan materi ini. Siswa dapat menjadi lebih aktif karena ada terjadi komunikasi antar guru dan murid. Tisan tujuan menerapkan metode diskusi kelompok yaitu semua siswa dapat menukar pikiran dan membangun argumen berbobot dan dapat mengajarkan sikap paling menghargai antar murid satu dan murid yang lain. Apakah dengan menetapkan metode ceramah siswa sudah bisa menguasai materi? 这里有 metode ceramah itu sebuah metode yang bisa membuat siswa menjadi bosan karena metode ini siswa harus fokus dan konsentrasi untuk memperhatikan topik tersebut. Karena kalau kita terlalu fokus dalam satu hal saja itu akan membuat sangat membosankan ya teman-teman semua. Jadi langsung mau lanjut metode tanya jawab. Apakah siswa sudah bisa menguasai semua materi setelah melakukan pembelajaran? Metode tanya jawab sangat umum sekali kita menjumpai di tingkat ajar KB sampai tingkat kuliah. Malahan karena metode ini dapat mendorong kita sebagai murid memiliki rasa ingin tahu dan rasa mengungkapkan apa yang sudah mereka tangkap selama proses pengajaran metode ini. Memiliki persenan lebih besar untuk membuat murid memiliki minat belajar lebih tinggi. Alia, Yoma, Alia 在吗？在老师。可以帮老师读吗？metode tanya jawab。Metode tanya jawab sangat tingkat ajar KB sampai kuliah. Malahan karena metode ini dapat mendorong kita sebagai murid memiliki rasa ingin dan rasa mengungkapkan apa yang sudah mereka tangkap selama proses pengajaran. Metode ini memiliki persenan lebih besar untuk membuat murid memiliki minat belajar lebih tinggi. Oke, 谢谢 Alia. Next, dengan metode diskusi kelompok, siswa apakah bisa menguasai materi? Diskusi kelompok menjadi metode yang paling disukai oleh murid karena dapat memiliki kesempatan menyampaikan pendapat secara pribadi dan membentuk semua relasi yang positif. Jika dengan metode ini saja tentu saja tidak cukup untuk memastikan siswa menguasai materi atau tidak. Windy 同学在吗？ Windy 同学在吗？OK， Windy 没有，换 April。Windy 有跟帮老师读 diskusi kelompok。 Kayak diskusi kelompok menjadi metode yang paling disukai oleh mereka yang dapat memiliki kesempatan menyampaikan pendapat secara pribadi dan membangun sebuah relasi yang positif. Jika dengan metode ini saja tentu saja tidak cukup untuk memastikan siswa sudah menguasai materi atau tidak. OK， 谢谢。然后dalam pembelajaran ini ada SWOT. Lalu akan memberitahukan SWOT dalam pembelajaran kita. Strength itu kekuatan
Kekuatan dalam pembelajaran kita itu ada metode ceramah, kekuatannya adalah sangat dibutuhkan para murid untuk meningkatkan fokus mereka terhadap materi yang sudah diajarkan. Metode ceramah bisa meningkatkan fokus karena mereka fokus mendengar apa yang sedang diajarkan guru. Kalau tidak fokus, mereka tidak akan bisa nangkap pelajaran yang telah diajari. Terus ada metode tanya jawab. Itu bisa mendorong peserta didik atau siswa untuk memiliki rasa ingin berbicara dan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Seperti belajar lebih aktif, ketika pertanyaan yang dilontarkan guru, murid-murid akan menjawab. Itu bisa membantu anak-anak lebih mengingat atau lebih memahami pelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Terus dengan menggunakan metode diskusi kelompok itu bisa membantu peserta didik memiliki rasa tanggung jawab pada diri mereka secara pribadi. Karena diskusi kelompok itu pemikiran pembelajaran itu bukan dari satu orang saja, tetapi beberapa orang dari pemikiran yang berbeda itu bisa dijadikan satu dan bisa meningkatkan kekompakan antara teman A dengan teman B. Terus weakness ada kelemahannya. Karena ada kekuatan pasti ada kelemahan. Kelemahan dari metode ceramah dapat mengundang rasa malas dan bosan kepada peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Kenapa? Karena ceramah terlalu lama itu bisa membuat siswa akan ngantuk. Bukan hanya siswa, guru juga pasti akan merasakan hal tersebut. Maka dari itu, pendidik harus mencari hal lain untuk membuat siswa tidak merasa bosan. Terus kelemahan dari tanya jawab itu dapat membuat peserta menjadi takut untuk berbicara karena takut dengan jawaban yang dia sampaikan itu salah. Ada sifat karakteristik murid itu berbeda-beda karena ada yang introvert, ketika ditanya tidak berani menjawab, takut diejek temannya atau apa. Sebenarnya ketika salah itu bukan masalah besar, karena salah itu tidak apa-apa. Terus kemudian ada metode diskusi kelompok, membuat murid merasa malas buat mengerjakan karena memiliki kelompok lain untuk membantu selesaikan tugas tersebut. Karena seorang murid akan berpikir temannya aja lah yang mengerjakan, saya tidak perlu, lagian juga nilainya sama gitu kan. Terus ada opportunity, itu kelebihannya. Metode ceramah kelebihannya itu bisa disebut dengan metode yang sangat mudah karena hanya meminta murid untuk memperhatikan kayak hanya gurunya yang menjelaskan, murid tinggal mendengarkan saja tanpa melakukan apa-apa. Murid cukup duduk diam. Terus ada metode tanya jawab, metode yang mengevaluasi secara langsung tingkat pemahaman peserta didik. Terus ada metode diskusi kelompok, bisa dibilang ini merupakan metode yang cukup sulit untuk digunakan karena guru harus bisa menertibkan setiap kelompok untuk tetap diskusi. Karena kadang kalau kelompok yang didapatkan itu beda temannya, bukan temannya, mungkin akan agak sulit bagi mereka untuk berdiskusi karena mereka tidak nyaman. Oke. Terus yang terakhir ada tricks. Metode ceramah dapat mengakibatkan peserta didik menjadi bosan dan tidak memiliki minat belajar. Kalau tidak memiliki minat belajar, semua pembelajaran itu tidak akan masuk ke dalam otaknya. Terus metode tanya jawab membuat guru jadi sulit untuk mengetahui tingkat pemahaman murid yang tidak suka untuk menjawab. Karena kalau pertanyaan yang ditanyakan oleh guru, dia tidak menjawab. Guru tidak bisa menilai apakah dia bisa atau tidak. Terus metode diskusi kelompok membutuhkan waktu yang cukup banyak karena membutuhkan waktu menyusun kelompok dan membutuhkan waktu diskusi. Dalam waktu menyusun kelompok dan waktu diskusi itu memang sangat membuang waktu dalam mata pelajaran. Terus Lause ada pertanyaan.
Lause ada pertanyaan sebentar ya. TI, TI ada yang bisa? Coba April baca dulu soalnya April. Apa pengertian dari Tuilun Fuji? 好了，Windy 可以回答吗？第一，什么东东老师？第一， TI, TI apa pengertian dari bla 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 dari 老师叫我回答吗？还是对，叫我干嘛？叫我读还是叫我回答？第一叫你回答， TI 叫我回可以吗？手法通过推理或推来引导读者或听众的书中结论意义的修辞手法常用的文作品演讲和议论文中以强调作者的观点思考或讲述的故事。 满足了吗？ OK，对不起，老师的网络不好，等一下哦。然后第二，阿利亚可以帮老师读他的 Berikan contoh kalimat yang berkaitan dengan kat dengan Oke, 第二，老师要 April 回答。April 第二回答。 Berikan contoh kalimat yang 态度关注了社会问题，积极参与慈善工作，这可以吗？然后呢？就是人类想到一个人的行动可以改变世界。这个例子中的退轮复句，强调个体性行动对社会的积极影响。 Oke, 谢谢。April, tadi Lause udah baca kekuatan dari metode tanya jawab itu apa? Kekuatan dari metode tanya jawab. Mendorong peserta di rasa ingin berbicara dan menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terus kalau kelemahan dari metode diskusi kelompok, Buat merasa rasa malas buat mengerjakan karena memiliki anggota kelompok lain untuk membantu selesai. kalau dari April sendiri lebih suka belajar dalam metode ceramah, tanya jawab, atau diskusi kelompok. Diskusi kelompok Kenapa? biar tidak bosan. Kenapa gak mau metode tanya jawab bersama guru? Karena kalau diskusi kelompok bisa ngomong dengan teman, jadi bisa membentuk lingkungan yang lebih akrab dengan Kalau teman misalnya sebelah. guru memberikan kelompok tapi bukan teman yang biasa berteman sama April, apakah April bersedia? Tidak apa-apa karena semua juga memulai dari tidak kenal menjadi kenal.
Oke, terus kalau ini metode tanya jawabnya apa? Metode mengevaluasi secara langsung tingkat pemahaman peserta didik. Oke, karena waktu sudah tidak banyak lagi, jadi Lose akan mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Semuanya terima kasih.